Halo, oke. Halo teman-teman mahasiswa semua, ketemu lagi kita di pembelajaran teknologi pendidikan. Hari ini pembelajaran diselenggarakan secara asinkronus. Teman-teman bisa menyaksikan video ini sebagai media pembelajaran untuk pertemuan minggu. Sebelum lebih lanjut, kita awali pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa. Selesai. Oke, teman-teman, sebelumnya kalian sudah presentasi ya tentang tugas kelompok, tentang apa namanya berbagai macam media pembelajaran. Yang pastinya ketika sudah diulas, ketika sudah ditelusuri, masing-masing media pembelajaran tersebut memiliki irisannya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah sekalipun mereka memiliki irisan satu sama lainnya, tapi mereka juga punya karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh jenis media pembelajaran yang lain. Nah, untuk itu semoga ulasan media pembelajaran yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian presentasikan, itu semakin membuat kalian kenal terhadap apa saja media pembelajaran yang ada di sekeliling kita. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan berlanjut tentang salah satu jenis pembelajaran yaitu project based learning. Nah, akan saya share. Nah, ini adalah pembelajaran berbasis project atau project based learning. Saya mengutip dari Ibu Yanti Kosinda ini sebagai salah satu referensinya. Teman-teman pasti sering mendengar istilah ini, PJBL, project based learning, di mana pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Kalau kalian sering diminta oleh dosen atau ditugaskan oleh pembelajaran untuk membuat presentasi, membuat modul, atau membuat artikel, ya paper, nah itu jadi salah satu contoh dari model pembelajaran berbasis project atau project based learning, di mana project based learning adalah pendekatan interaktif yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dunia nyata melalui proyek-proyek kolaboratif. Ada kata kunci yang ingin saya garis bawahi di sini, teman-teman, bahwa ketika kita bicara tentang PJBL atau pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, harus melibatkan aspek kolaboratif di dalamnya. Sekalipun memang ada pembelajaran-pembelajaran yang misalnya PJBL itu one by one ya, satu orang satu gitu. Dia membuat proyek sendirian itu bisa sebenarnya tidak ada masalah. Tapi salah satu kekhasan dari pelibatan PJBL dalam pembelajaran adalah kita ingin melibatkan atau melatih mahasiswa atau peserta didik kita untuk berkolaborasi satu sama lainnya. Gitu. Ketika kalian membentuk kelompok kerja ya untuk mengerjakan tugas berbasis proyek, pasti di dalamnya dengan alamiah kalian akan menentukan siapa kelompoknya, siapa bagian apa gitu. Nanti masing-masing mengerjakan job desk-nya masing-masing, kemudian dielaborasikan menjadi satu proyek. Nah, nilai itu juga kenapa adanya proses itu juga menjadi tujuan PJBL atau Project Based Learning agar peserta didik itu terlatih untuk memimpin dan dipimpin pertama, terlatih untuk giving ide ya, memberikan ide, menerima masukan. Jadi selain tujuannya adalah menemukan suatu proyek atau memecahkan sebuah masalah gitu, untuk selain tujuannya juga menunaikan tugas ya, mengerjakan tugas, tapi aspek sikapnya, aspek kognitifnya juga terbentuk. Ada eh, terbiasa untuk bekerja bersama sebagai tim, terbiasa untuk atau dipimpin gitu, berbagi tugas dan sebagainya. Maka pembelajaran PJBL ini menjadi salah satu pembelajaran yang perlu dikuasai oleh eh, guru atau calon guru ya untuk kalian, untuk nanti bisa diterapkan ke mahasiswa atau peserta didik kalian gitu. Namun memang pada umumnya biasanya PJBL ini lebih ngena ya itu untuk peserta didik yang tingkatnya menengah ke atas, SMA atau pendidikan tinggi atau SMP deh bisa. Kalau SD bisa juga diterapkan, tapi memang untuk proyek-proyek yang sederhana gitu ya. Nah,
Kalau secara definisi, pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata yang memiliki tujuan yang spesifik dan memungkinkan mereka untuk memadukan pengetahuan dan keterampilan lintas mata pelajaran. Jadi kenapa kita pilih atau kalian nanti ya saat PKM memilih PJBL ini adalah untuk melibatkan siswa atau peserta didik dalam pembelajaran. Seperti kita ketahui teman-teman, ketika pembelajaran itu melibatkan peserta didik, melibatkan siswa, eh, tingkat daya tangkap siswa dalam terkait materi tersebut bisa lebih baik, gitu, lebih tinggi. Mereka bisa lebih menginternalisasi materi yang disampaikan. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalamnya. Sebagai contoh, ketika bicara tentang apa namanya, kalau di pemasaran ya, contoh tentang digital marketing. Secara teori ada, tapi kalau tidak mempraktekannya itu akan uh, ingat lalu lupa gitu. Tapi kalau terlibat misalnya sampai pada tahap bagaimana membuat brand melalui aplikasi-aplikasi berbasis video berbasis gambar editor misalnya, lalu sampai membuat membuat desain packagingnya. Nah, itu kan bentuk aplikatif dari digital marketing. Nah, itu dari situ peserta didik akan mudah menginternalisasi materinya. Nah, yang kata kunci lainnya adalah memadukan pengetahuan dan keterampilan. Tadi ya, karena ada kerja kelompoknya, sehingga terampil untuk berkomunikasi, berkolaborasi. Di sisi lain ya, tercapai juga sisi itunya. Bisa membuat mereka untuk berkolaborasi, bekerja sama, terampil dalam mengelola kelompok gitu. Dan di sini katakan lintas mata pelajaran gitu. Jadi sangat mungkin untuk menghasilkan satu proyek itu melibatkan beberapa mata pelajaran ya. Itu kurang lebih gambaran tentang pembelajaran berbasis proyek. Manfaatnya ada banyak. Ini tiga hal yang disoroti. Yang pertama adalah kreativitas. Eh, Tentunya ya ketika kita membuat sebuah proyek, di sisi lain pasti terkeluar dengan sendirinya sisi-sisi kreatif dari anggota kelompok. Sisi kreatif untuk menemukan solusi inovatif terhadap masalah yang diberikan. Jadi dengan project based learning ini juga bisa membangun atau membangkitkan kreativitas peserta didik kita. Nah, yang kedua, keterampilan abad ke-21. Bicara mengenai apa namanya perubahan zaman hari ini, kita sudah memasuki era di mana eh, semua serba cepat berubah gitu ya. Dan keterampilan abad ke-21 ini terdiri dari kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah. Yang mana tiap-tiap keterampilan ini bisa dirangkum dalam satu kegiatan project based learning. Dengan kita memberikan project untuk peserta didik, atau dengan kita memberikan masalah untuk peserta didik, untuk kemudian peserta didik mencari solusinya, entah berupa project, atau berupa, entah berupa apa namanya analisis atau bahkan sampai ke project, itu akan melibatkan kolaborasi tadi ya, karena berkelompok maka kan take and give antara kita dengan teman kita, ada komunikasi dalamnya. Nanti kita juga sangat mungkin berdebat dalam tanda kutip ya di kelompok tersebut, entah berdebat dalam hal penentuan temanya misal, penentuan bentuknya misal. Jadi ada ajang bertukar pikiran di sana untuk memecahkan masalah. Orientasinya adalah tadi ya, memecahkan masalah. Nah, yang ketiga adalah motivasi. Dengan adanya pelibatan PJBL yang mendalam, peserta didik menjadi lebih termotivasi dalam belajar karena mereka melihat relevansi dan dampak nyata hasil kerja mereka. Misalnya ketika ada satu masalah kemarin mengenai COVID-19, teman-teman kan dari pendidikan ekonomi ya, bisa kita ketahui bahwa ekonomi masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia mungkin ya, di tahun-tahun 19 akhir 2020 awal itu lumayan labil dan bahkan cenderung turun gitu, karena memang dunia sedang menghadapi situasi yang belum pernah sebelumnya dan masih meraba-raba gitu. Salah satu yang tersasar kan dunia ekonomi ya, di mana pemasukan tidak wajar terjadi, pengeluaran tidak wajar juga terjadi gitu. Nah, ketika misal teman-teman diminta untuk membuat paper atau mengulas
bagaimana tanggapan pengelola UMKM ya, misalnya yang kecil-kecil gitu ya. Itu pasti mereka kan terdampak. Ketika kalian melakukan interview langsung ke mereka, ini berupa proyek ya. Misalnya proyeknya adalah mewawancara pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, ketika kalian terjun langsung bertemu dengan satu persatu UMKM yang terdampak, kalian akan mengetahui lebih detail gitu. Oh, dampak ekonomi sedalam ini. Alur pemasukan dan pengeluaran mereka setidak stabil itu. Nah, dari situ kan kalian bisa merelevansikan dengan teori yang kalian dapat di perkuliahan misalnya, terkait mata kuliah tertentu. Nah, dengan adanya project based learning ini bisa meningkatkan motivasi tadi, sehingga peserta didik mendapatkan teori secara perkuliahan, tapi di sisi lain juga bisa merelevansikannya pada dunia nyata. Ya. Nah, itu manfaat pembelajaran basis project. Langkah-langkahnya, ini ada sejumlah langkah ya, pemilihan pemilihan topik pastinya. Lalu terkait pemilihan topik ini, kita pilih dulu proyek atau topik yang relevan, yang menarik, yang hari ini sedang menjadi hot issue misalnya, yang kemudian relatable dengan peserta didik kita. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang relatable sama kita ya, sama kita sebagai peserta didik, kita akan tertarik. Contohnya apa ya? Kalau misalnya saya ambil contoh nih yang isu yang saat ini terjadi, pilpres ceritanya, pemilu. Hari ini kan 50% lebih pemilih itu didominasi oleh generasi muda. Nah, ketika kita pilih topik itu, kemudian relate dengan peserta didik kita, nah mereka akan dengan sendirinya uh, curiosity mereka akan terbangun gitu ya. Nah, sehingga ketika kita memilih topik, kita harus cari yang relatable dengan sasaran kita. Eh, yang kedua, pembagian tugas. Nah, ini uh, apa namanya pasti kalian sudah terbiasa ya ketika dibentuk kelompok secara alamiah pasti akan muncul tuh karakter siapa yang pemimpin, karakter pemimpin, karakter yang sifatnya sekretaris ya dalam tanda kutip, sifat yang suka membuat turbulensi, karakter eksekutor gitu. Atau bahkan bisa aja kita ketemu karakter yang pasif di sana. Itu bisa jadi salah satu langkah kita sebagai pendidik mengidentifikasi atau mengklasifikasi karakteristik peserta didik kita. Jadi kita tahu, oh dalam satu kelompok ini yang aktif A, B, C misalnya, yang tipe sifatnya eksekutor D, E, F misalnya, oh ternyata ada satu nih si G yang pasif. Nah dari situ kita bisa lebih spesifik dalam menilai. Di sisi lain, mengembangkan juga sifat kolaboratif peserta didik. Jadi banyak keuntungan yang didapat ya, dari sisi guru bisa mengenal karakteristik peserta didik, dari sisi siswa terbangunlah jiwa kepemimpinannya, jiwa mengelola kelompoknya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dan evaluasi. Nah, fasilitasi siswa dalam melakukan proyek, monitoring kemajuan mereka, dan berikan feedback untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, teman-teman, dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi ini, kan kalau kita membuat proyek, jarang ya, misalnya hari ini ditugaskan, besok harus jadi. Agak mustahil, karena biasanya proyek-proyek itu bersifat kompleks gitu. 1 minggu durasinya kurang lebih atau 2 minggu. Nah, di range waktu itu sangat mungkin untuk kita juga melihat progres mereka. Sudah sejauh mana, kita bisa berikan feedback apakah berupa saran atau hanya sekedar komentar. Jadi itu pun bisa jadi salah satu bentuk engagement antara peserta didik dengan guru. Jadi lebih engagementnya lebih eksklusif karena satu guru ke tiap-tiap kelompok gitu. Terasa engagementnya di sana dalam bentuk evaluasi atau monitoring proses proyek mereka. Nah, ini adalah sejumlah langkah-langkahnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada sejumlah teknologi pendukung dalam pembelajaran berbasis proyek. Di sini yang pertama ada platform kolaborasi. Kalau teman-teman di sini pernah mungkin di kelasnya menggunakan Google Docs atau Google Sheets, di mana kita bisa bekerja kolaborasi di sana tanpa harus bertemu.
Atau secara online kita bisa saling memberikan masukan ketika misal proyeknya berupa makalah misalnya. Bab satu kamu ya, bab dua dia, bab tiga kita. Nah, di waktu yang bersamaan secara sinkronus kita bisa kerjakan secara kolaboratif tanpa harus bertemu. Ini bisa menjadi salah satu platform yang memudahkan dalam membuat pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, alat simulasi. Ini biasanya ada di apa namanya teknik misalnya ya. Mereka punya simulator yang berbasis mata kuliah mereka. Gitu. Nah ini untuk atau di sisi lain juga bisa eh, apa namanya eh, compiler ya, programmer misalnya membangun sebuah sistem lalu dikompil di salah satu aplikasi misalnya membangunnya dengan bahasa C misalnya, dikompil lah di aplikasi Dev C++. Nah itu kita bisa menggunakannya sebagai alat simulasi. Nah yang selanjutnya ada sumber belajar interaktif, bisa menggunakan video, infografis, dan materi pendukung online lainnya untuk membantu siswa memahami konsep dan meningkatkan kualitas proyek mereka. Jadi dengan adanya sumber belajar interaktif ini juga membantu pembelajaran berbasis proyek bisa lebih berjalan gitu, bisa lebih baik. Nah, di samping sejumlah kelebihan yang sudah tadi disampaikan, ada tantangan-tantangannya memang dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek ini. Tantangan yang pertama adalah pemilihan topik-topik yang relevan. Hati-hati sekali dalam menentukan topik. Misalnya tadi di slide-slide sebelumnya kan kata kuncinya adalah harus relatable dengan peserta didik. Hati-hati sekali walaupun dia relate, tapi pastikan skupnya itu terjangkau. Jangan mencari skup-skup yang eh, luas ya. Maka tantangan dalam memilih topik yang relevan ini juga harus dipertimbangkan. Bahkan kalau bisa didiskusikan dengan kelas saja. Gitu. Misal kalian nanti saat PKM ingin membentuk sebuah proyek, temanya apa? Nah, diskusi kelas aja. Kira-kira mereka minta masukan mereka isu-isu yang sedang relate dengan mereka tuh apa saja. Gitu. Agar itu membatasi persoalan, yang membatasi masalah. Karena biasanya dari pola pikir kita atau sudut pandang kita beda sama mereka. Yang menurut kita relate ternyata menurut mereka enggak. Jadi bisa aja uh, bottom up gitu dari mereka memberikan wacana-wacana apa yang sedang terjadi di lingkungan mereka, lalu nanti kita pilih salah satu untuk kemudian di follow up menjadi sebuah proyek. Yang kedua adalah kesesuaian dengan kurikulum. Ini juga pasti ya harus harus kita pastikan bahwa kurikulum kita hari ini memang memfasilitasi itu. Dan kalau hari ini kan kita pakai kurikulum Merdeka, di mana uh, apa namanya sangat mengedepankan kolaborasi, kreativitas, kerjasama, uh, pemecahan masalah. Jadi memang sangat cocok lah ya. Lalu pengaturan waktu yang efektif. Jangan sampai ketika kita nanti menjadi seorang guru, memberikan proyek, ayo bikin film. Filmnya layar lebar misalnya dengan durasi 2 jam. Itu kan nggak mungkin kita ngasih tugas dalam kurun waktu 1 minggu, 2 minggu ya. Jadi kita pertimbangkan juga apakah proyek yang kita berikan cukup waktunya dengan eh, apa namanya rencana pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya. Dan yang terakhir keterampilan pengawas proyek. Ini lebih kepada kita, nah, tadi yang di slide sebelumnya ya, kita juga bisa memonitoring, mengevaluasi pembelajaran atau pengerjaan proyek mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini apa namanya contoh ya, contoh keberhasilan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama ada di desain robot pembersih lingkungan. Ini kalau dilihat dari judulnya saja sudah sangat relate ya. Bisa jadi yang menjadi latar belakang si pembuat desain ini adalah isu kebersihan, isu lingkungan, di mana ditemukan eh, apa namanya sampah yang tidak wajar gitu ya. Sehingga kemudian sekelompok di sana membuatlah desain robot pembersih lingkungan. Sangat aplikatif dan sangat relatable dengan isu lingkungan yang hari ini mungkin sedang digalakan. Di sisi lain ada pembuatan film pendidikan. Ini juga jadi salah satu proyek andalan ketika isu yang dilempar adalah bagaimana meningkatkan kesadaran mahasiswa, kesadaran masyarakat dalam uh, penyebaran hoax misalnya. Itu kan bisa lewat film ya. Film itu salah satu atau video itu salah satu media yang efektif untuk menyasar audiensnya.
Jadi pembuatan film pendidikan menjadi salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Temanya bisa eh, apa namanya meningkatkan kesadaran, yang mendorong perubahan positif. Yang misalnya isu hari ini pinjol ya, pinjol kan sedang marak. Bisa saja misalnya kalian meminta peserta didik membuat satu video pendek tentang campaign bahayanya pinjol misalnya, atau tentang campaign regulasi eh, apa namanya peminjaman yang baik yang dan benar itu seperti apa, yang diawasi OJK itu seperti apa. Jadi bisa jadi video atau film bisa jadi salah satu media untuk eh, pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir ada rancang bangun aplikasi mobile. Nah ini yang apa berbasis IT ya. Ini juga proyek yang lumayan sering dihasilkan oleh programmer atau oleh sistem informasi ya, perkuliahan-perkuliahan yang di daerah sana gitu. Mereka merancang mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa berbasis mobile phone atau berbasis desktop gitu ya. Ini contoh-contohnya. Yang lain-lainnya banyak. Yang lain-lainnya banyak ya, ada paper, video presentasi misalnya itu pun bisa jadi project. Oke. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran berbasis proyek ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kritis mereka, meningkatkan kolaboratif mereka, meningkatkan inisiatif mereka. Yang ini semua skill-skill tadi yang saya sebutkan itu skill yang sangat dibutuhkan hari ini dan masa depan. Jadi bisa dikatakan pembelajaran berbasis proyek ini juga pembelajaran masa depan, teman-teman. Jadi kalian misalnya sering dilibatkan di tugas-tugas proyek, itu sebenarnya bukan hanya sekedar tugas, tapi kalau kalian mendalamnya dengan baik, melakukannya dengan baik, sedang melatih kalian untuk bisa menghadapi masa depan. Di setelah lulus nanti di dunia industri, dunia usaha, itu tidak bukan skill individu yang bukan individualis yang kita tonjolkan, tapi bagaimana kita kolaboratif, bisa bekerja sama, bisa mendengar dan didengar. Nah, skill-skill soft skill ini tidak terangkum dalam satu mata kuliah khusus ya, tapi bisa kalian dapatkan dalam proses-proses pembelajaran berbasis proyek ini. Keterampilan-keterampilan ini yang dibutuhkan sehingga proyek berbasis sorry apa namanya proyek based learning ini menjadi salah satu solusi dan salah satu media pembelajaran yang dipilih untuk mampu menyiapkan peserta didik berdaya kritis, berdaya kreatif, berdaya kolaboratif untuk mempersiapkan dirinya menghadapi masa kini dan masa depan yang penuh tantangan bahkan di sini dikatakan. Maka seharusnya kita sebagai calon pendidik mulai mampu mengetahui, menguasai PJBL. Dan kalian sebagai peserta didik atau sebagai mahasiswa mulai untuk tidak menganggap tugas proyek itu sebagai tugas saja gitu yang merepotkan. Iya oke repot, ya oke susah, tapi di sisi lain ada daya kritis yang sedang dilatih, ada daya kolaborasi yang juga sedang dilatih, tanggung jawab yang sedang dilatih, kepemimpinan yang sedang dilatih gitu teman-teman ya. Nah oleh karenanya di akhir, agar tadi ya jiwa-jiwa yang tadi, daya-daya tadi yang sudah saya sebutkan terinternalisasi dalam diri kalian dan kalian juga bisa merasakan bagaimana membuat proyek. Maka ini instruksinya adalah mari berbentuk kelompok. Silahkan kelompoknya boleh meneruskan dari kelompok presentasi kemarin atau kalau mau buat lagi silahkan. Nanti tinggal disepakati saja PJ kelas, hanya tinggal konfirmasi ke saya saja kelompoknya yang mana. Silahkan bentuk kelompok, lalu silahkan tentukan satu tema khusus, tema kasus yang khusus. Masalahnya apa? Yang kemudian dijadikan bahan tugas untuk dicarikan solusinya melalui media pembelajaran berbasis teknologi baru. Pilihannya di sini ada video, podcast, poster interaktif, PPT dinamis, atau MOOC, atau lainnya. Oke, saya jelaskan ya lebih detail lagi. Misal, kasusnya adalah, saya kasih beberapa referensi ya. Silakan kalian nanti pilih atau bahkan kalau punya isu lain yang ingin diangkat silahkan. Ada isu tentang hoax ya, karena ini menjelang pilpres, masyarakat hari ini masih bingung dengan mana yang benar, mana yang hoax. Isu yang pertama. Isu yang kedua, kekerasan seksual.
yang dialami oleh oleh perempuan di bawah umur kian merajalela. Bahkan tidak hanya perempuan, laki-laki pun eh, sorry, tidak hanya kekerasan seksual ya, tapi pelecehan seksual juga sudah dialami. Hari ini kita sering baca line news yang memberitakan tentang anak usia di bawah tahun, di bawah apa namanya, usia anak di bawah umur ya, mengalami pelecehan oleh tetangga, oleh teman, bahkan yang mengerikan oleh orang tuanya sendiri, kakeknya sendiri, kakaknya sendiri. Itu kasus yang eh, apa ya, hari-hari ini memenuhi berita kita. Masalah yang lainnya adalah tentang isu apa namanya, mental illness ya. Em, Mulai banyak yang mengangkat isu tentang kesehatan mental, tentang bagaimana dia merasa datang dari keluarga broken home misalnya, kemudian merubah karakter dia menjadi pribadi yang eh, salah. Nah, isu ini juga kerap kali hadir di lingkungan kita. Eh, yang lainnya adalah ini, kalau kita diskusi di kelas mungkin saya akan bisa dengan cepat mendengar feedback kalian ya. Mungkin kalian punya usulan isu lain, silahkan. Tapi yang terlintas di pikiran saya tiga isu itu. Silahkan kalau mau dipilih, atau kalau ada pilihan isu lain silahkan. Temanya tapi tema Indonesia ya, atau yang juga sedang terjadi sebagai bentuk simpati kita, eh, apa namanya, saya bisa klaim itu genosid yang ada di Palestina, di mana hari ini yang menjadi korban peperangan adalah wanita dan anak-anak yang justru warga sipil. Jadi Israel versus Palestina juga bisa menjadi isu yang kalian mau angkat, misalnya dengan menyoroti dari sisi sejarahnya misalnya, konflik agamanya misalnya, atau apapun itu. Dan lain-lain, silahkan nanti kalau punya ide. Nah, misal kalian sudah menentukan satu tema khusus tadi, silahkan itu dijadikan bahan untuk dicarikan solusinya. Contoh kalau kasusnya tentang hoax tadi ya, maka solusinya agar masyarakat kita eh, sadar agar tidak termakan hoax itu apa? Misalnya dengan meningkatkan literasi digital. Gimana caranya? Nah, solusi yang akan kalian hadirkan itu silahkan mau ditampilkan dalam bentuk video, atau podcast, atau PowerPoint, atau film, atau aplikasi, atau apapun itu yang sesuai dengan kemampuan dari kelompok. Nah, ini harapannya produk dari solusi yang kalian tampilkan tadi bisa kita campaign juga ke dunia gitu, ke YouTube misalnya nanti, sebagai bentuk apa namanya, eh, penjabaran atas misalnya tadi hoax yang dipilih ya. Jadi kita ikut berkontribusi untuk bagaimana meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak termakan hoax. Contohnya tadi. Nah, hal-hal lain bisa silahkan kalau kalian punya ide lain, mau menggunakan medianya juga selain yang saya kasih opsi juga silahkan. Yang jelas harus clear temanya apa, solusi yang ingin dibangun apa, dan media yang dipilih apa. Eh, saya kasih waktu kurang lebih 1 minggu, teman-teman, untuk menentukan itu semua. Minggu depan, insya Allah kita akan berhimpun kembali untuk mendengarkan ide-ide kalian, strategi kalian untuk dibuatkan solusinya. Seperti itu, diskusi juga bisa ke saya personal gitu ya, atau eh, lewat chat misalnya, silahkan. Tapi jangan nunggu minggu depan diskusinya. Minggu depan itu sudah harus ada solusi, yang tema yang dipilih apa, solusi yang diangkat apa, dan media yang dipilih itu apa. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari pertemuan hari ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita ada grup WhatsApp, silahkan diskusi di sana. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.